Malam, selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong ganteng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya Mbak. Ya Mas, saya mau tanya itu kalau potongan tentang kita kecelakaan kerja itu berapa sih dari bos itu? Terus gimana hitungannya itu? Gak paham saya itu yang pertama. Kedua kalau sudah 2 kali termination itu kalau mau ngebreak kayak gitu nanti bisa nggak bisa turun? Ya udah itu aja. Oke, pertanyaan pertama adalah berapa potongan. Nah, ini potongannya kalau mulai awal dari Indonesia, apa potongan kalau break kontrak? Potongan itu loh Mas, kalau kerja kecelakaan kerja terus kita mecahin barang atau ya kayak cuma barang-barang nggak mahal sih, kayak ya pecah belah di dapur atau eh, kadang-kadang itu majikan sering nuduh yang enggak itu karena orang tua itu sangat cerewet banget, kayak play victim kayak gitu. Terus ya udah sering ngadu di agent, katanya mau dipotong ini padahal sudah dipotong, ya saya pernah dipotong 300, terus besoknya lagi motong apa itu katanya mecahin bonekanya, terus mau dipotong lagi gitu, terus apalagi udah dicatat gitu. Terus saya itu sampai ini kalau dipotong terus gimana aku, terus aturannya berapa, sementara agensi itu bilangnya udah manut aja cuma gitu. Ya manut aja nggak apa-apa. Sampein kumpulin semuanya, yang sampein setorin dia tanda tangan, bawa ke labor, perkarakan bis sekalian. Biar bisa balik duitnya. Bisa dipahami nggak? Jadi kita serangan balik gitu loh. Hari ini kita keluar duit buat mereka, tapi setelah kita punya momen, kita bisa laporin ke labor. Potongannya itu tidak lebih dari 300 kerugian barang. Ya kalau barangnya harganya nggak sampai 300 terus sampai dipotong 300, itu jenenge ngejak curang. Kalau ngejak curang ya ayo digas, nggak usah takut. Bisa dipahami nggak maksud saya? Oh iya, cuma 300 sih, bener 300, tapi kalau ada apalagi yang bukan kesalahan saya sampai bersumpah bukan udah itu, tapi Nggak usah pakai sumpah, nggak usah pakai sumpah. Ya kalau sampean nggak terima, telepon polisi. Udah biar ribut sekalian ada sama polisi kalau sampean nggak takut. Masalahnya kan sampean yang takut. Iya, kendala ngomong juga Mas. Ya, sampean Karena takut, kalau dia sampean udah nggak bisa ngomong kita ngomong. Nah, makanya akhirnya sampean manut-manut saja. Lah kalau sampean manut-manut saja, masuk musuh orang Hongkong ya diinjek, Mbak. Sak kemenge. Lah sampean sudah berapa tahun di Hongkong? Pertanyaan saya. ya dulu pernah pernah 7 Nggak usah, tahun. Tapi nggak usah kayak gitu. Sampean di Hongkong sendiri itu berapa tahun itu aja, wong. Saya aja 13 tahun ngomong Kantonis juga nggak bisa. Sampean berapa tahun? Tapi kan sampean penting dibandingkan saya. Harus bisa. Sampean berapa tahun, pertanyaan saya. Nggak usah sampean ngomong dulu pernah sekian, itu kesuwen, Mbak. Jawab itu berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu loh. Teman-teman itu kalau ditanya mesti ceritanya sejarah. Nek sejarah berarti kan ngongkon aku mikir. ya Bisa. dulu ya pernah itu sampai 3 kontrakan itu, terus ini balik lagi ke sini baru 6 bulan. Berarti 6 Tapi ya tahun. kayak gitu. 6 tahun 6 bulan. Udah gitu aja. Kan penak toh ngomongnya. Ojo dikongkon mikir aku, Mbak. Sampean ngomong 3 kontrak itu aku kan mikir sekontrak 2, 2 kali 3 6. Padahal aku ini
sampean kayak masalah untuk mikir, tapi ketika saya bertanya ojo digawe mikir meneh, dijawab ben cepet gitu loh, biar solusinya kan tepat. Solusinya kan tadi pertanyaannya sampean kan pada saat aku kedenda, kalau menghilangkan, kan itu fokusnya kita. Ya. 300. Kalau dia bilang 300 lagi, dia bilang 300 lagi, dia bilang 300 lagi, mbok apa masalahnya dan semua, sampean ndak perlu sumpah, sampean catetin. Nanti sampean ada libur hari biasa, gas ke labor, dilaporkan ke labor. Saya dipalak, saya diperas, saya dituduh ini. Nah, ngono loh. Labor itu wasite, Mbak. Bisa dipahami nggak maksud saya? Jadi apapun yang menjadi pelaporan sampean dan sampean sudah bayar, itu bukan nggak bisa kita tuntut balik gitu loh. Bisa dipahami nggak maksud saya? Kumpulin aja itu semuanya, terus kita lapor ke labor. Nggak apa-apa. Nanti labor pasti akan langsung nyuratin majikan sampean. Bisa dipahami. Di labor juga bisa sampean meminta ditranslate pakai bahasa Indonesia, minta translator. Nek sampean nggak bisa bahasa Kantonis ataupun bahasa Inggris, boleh, nggak apa-apa. Itu kalau solusi masalah motong satu ya. Oke. Wes, bisa. Dari satu persoalan itu sampean sudah memahami belum sebelum kita jawab pertanyaan yang kedua? Sudah. Pak, paham yang satu. Jadi sekali lagi resitnya, setiap sampean mau ngasih, dia minta, sampean harus punya bukti semua. Biar bisa kita bawa laporan ke labor departemen. Bisa dipahami? Oke, itu yang pertama. Jadi nggak apa-apa, kasus itu masih bisa kita jalankan. Nanti pertempurannya jadi seperti apa kan minimalnya. Sampean bisa kasih pelajaran buat mereka, ben gak sampai naik dewe motong. Bisa dipahami? Ya, ngerti. Yang pertama. Yang kedua, kalau sampean sudah break, pertanyaan saya, dalam 1 tahun itu sudah break berapa kali? Sudah putus kontrak berapa kali dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun ya. Karena gimana ya, dalam 1 tahun. Pertanyaan saya berapa kali, ojo panjang-panjang. Kalau sampean sudah 3 kontrak dan itu 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, itu tidak masuk hitungan. Sekarang di tahun ini sampean ganti majikan berapa kali, wes gitu aja. Tahun ini ya 1 kali, masih di tahun ini. Ya, 1 berarti kali ini mau ini. Mau ini umpamanya. Ya kan belum. Berarti sampean itu belum. Jadi kalau sampean mau break ya, terus kali sampean cari agent lagi, potongannya udah kelar apa belum? Kan sampean tadi jedanya kan 6 tahun kan. Potongan sudah beres apa belum? Kelar. Yang pertama, sekarang dengerin aku ngomong dulu. Sampean jawab hanya ketika saya bertanya, oke? Oke. Jadi sorry itu sih aku harus ngomong karena ini produk puasa, energiku eman-eman tak tokno akeh aku soalnya poso. Jadi gini, yang pertama sampean ini baru mau ngebreak setelah 6 bulan. Nah, ketika potongan sampean sudah beres, potongan juga sudah kelar. Sampean tinggal bertanya sama PT-nya, sampean dikunci atau tidak. Nah itu. Karena biasanya PT itu ngunci. Kuncinya bisa sampai 1 tahun, bisa jadi sampai 2 tahun. Tapi kalau PT-nya sampean bilang bahwa kamu gak saya kunci ya, kamu sama agen saya mana-mana boleh silahkan. Nah ini loh, Indonesia itu lemahnya di sini. Jadi sampean itu menjadi barang dagangan buat para orang-orang PT, ya kan? Jadi buat diperjuangkan sama Mas itu. Saya tak ngomong dulu. Bisa dipahami nggak? Jadi jangan kebiasaan motong. Sampean itu udah sukanya motong. Jadi kadang-kadang netizen ada yang marah. Mas Andro, dengerin dia ngomong dulu lah. Wong aku lagi jelasin kok. Sampean ngomong diperjuangkan. Saya memperjuangkan tapi nek sing diperjuangno ora ngerti, gak paham. Gini loh Mbak, sampean itu kan tidak masuk dengan saya. Otomatis kalau saya mau memperjuangkan sampean, effort saya itu juga lebih. Itu pun belum tentu sampean gelem pasrah bongkoan.
Kan belum tentu juga. Saya boleh kan ngomong kayak gitu, ya. Nah, jadi sampean harus tanya ke PT, sampean sendiri yang harus bertanya, bukan kami. Ya, kalau kami membantu proses sampean. Karena bojoku pernah membantu, ya kan. PT-nya itu ndak mau ngangkat kita. PT-nya itu nyuruh sampean sendiri, ya, ya kan, yang mutusin kontrak dan dia minta duit. Gitu loh, untuk menghapus ID kita di peraturan Indonesia. Karena PT itu sama KJRI sudah kong kali kong. Bisa dipahami nggak? Kalau sampean dikunci sama PT itu, ya kan, sampean boleh pindah agent selama PT-nya sama, itu boleh. Makanya sampean yang harus bertanya ke pihak PT. Potonganku sudah lunas, ID-ku udah kamu keluarin belum? Sudah kamu lepas belum? Sudah kamu rilis belum? Jangan dikunci. Kan potonganku sudah kelar. Ulangin semua dokumenku. Kan kayak gitu tuh, Mbak. Bisa dipahami nggak? Nah, setelah sampean kalau sudah tidak dikunci, barulah sampean proses dengan saya, it's okay. Tapi kalau belum selesai dikunci, KJRI itu ribet. Dia minta harus PT-nya itu ngirim email ke KJRI. Jadi PT-nya mengirim ke KJRI bahwa sampean sudah dibuka kuncinya. Lah sampean untuk nyuruh PT buka kuncinya biasanya bayar, ada yang 2,5 juta, ada yang 2 juta. Ini loh permainannya antara KJRI dan PT itu begitu. Jadi sampean dari titik itu harus berjuang dulu. Tidak dengan sayanya setelah itu semuanya clear baru cari majikan gitu loh. Bisa dipahami nggak? Paham. Nah, jadi sampean harus menyelesaikan urusan sampean dengan PT sampean yang lama. Kalau PT-nya sudah fix, sampean sudah ada suratnya sudah bisa di email ke KJRI, sampean punya kopiannya, selesai urusan, sampean mau ganti agent bebas. Dari sini sudah bisa paham? Paham, Mas. Oh, gitu. Jadi ini nanyanya ke PT dulu. Betul. Makanya kadang-kadang agent itu nggak mau karena PT-nya di sana nggak mau ngelepas. Misalnya nih sampean minta tolong saya nelpon PT-nya sana, anaknya sendiri yang suruh telepon. Nah, kadang dia juga minta duit sama agent yang ngurusin. Pokoknya PT itu selalu minta duit. Ujung-ujungnya dimintain duit. Indonesia ujung-ujungnya duit. Nah, makanya kalau sampean milih PT-nya nggak tepat, yang ini kita dini. Majikan mafan, tapi nggak kooperatif PT-nya. Iya, potongannya udah banyak loh ini aku. Lah, yo salah sopo. Ya itu. Jangan ngomong ke saya. Sampean baru nonton konten saya gitu loh. Itu wis. Ya udah ada lama tapi nggak laki aja. Pokoknya kayak merasa nggak hijau aja, Mas. Nah, ya sudah. Ya udah terus masuk situ. Nah, lah aku sampean ajak ngomong tentang masa lalu yo ndak ada kuoso no. Bener nggak aku ngomong? Enggak. Nah, betul. Makanya yang kita bicarakan adalah proses ke depan, baru aku ngomong. Lah nek sampean break kontrak, kemudian proses, ya, kemudian proses dengan saya, ya potongannya kalau nggak salah 3.000 kali 2. Karena sampean break. Murah ya? Aku tak konten dhisik. Oh, nonton ya wis. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu, Mbak E. Makanya kan. Nah, kalau ke itu, Mas, umpamanya, maaf, boleh. Kalau aku nggak mau pulang, tapi mau ke Makau. Ya nggak ada masalah. Yang penting ada strateginya. Makanya kalau sampean perlu banget, ya kan, sampean datang ke sini. Strategi itu semuanya bisa diatur, ya kan. Tapi kan untuk strategi kan kita ngelihat manusianya, toh Mbak. Kadang-kadang teman-teman kita ini kan sudah kita bantuin terus ndak konsisten. Kita bantuin cek kakean milih. Sedangkan di majikan lama sambat. Kadang-kadang kan kayak begitu gitu loh, Mbak. Bisa dipahami nggak?
iyalah plan wong regakno wong ki pikirane 5 menit ke depan wis berubah. Lah, yang ndak konsisten itu. Makanya kenapa agent nek arek sing plan mencela-mencela wis gak direken. Makanya kan sebenarnya bukan disalahnya kita, bukan juga disalahnya sampean, tapi kalau kita itu di dalam posisi break dan interminute, ya kan, sekali lagi nih, ya kita harus memahami situasi dan keadaan. Karena Hong Kong mewajibkan keluar dari Hong Kong kalau proses putus kontrak, baik itu break ataupun interminute, harus keluar dari Hong Kong. Nah, pertanyaannya anak-anak ini kalau pulang ke Indonesia itu takut, pulang ke Indonesia gak duwe duit, sedangkan dengan majikan gak betah. Pertanyaan saya kan yo balik, wingi sing milih majikan sopo? Sing mengiyakan juga siapa? Kan gitu pertanyaan saya. Plus minusnya neng Makau ku apa, Mas? Tidak ada plus minus. Kalau kita nyeting ya, sebelum kita break kontrak, kita harus tanda tangan majikan baru. Tapi sekali lagi anak arek, teman-teman semua yang kadang-kadang ketika kita nanda tangani sebelum sampean break kontrak, giliran majikannya ngiming-ngiming nambahi gaji, terus kitanya yang didepak. Nggak konsisten. Nggak jadi gitu. Nah, bener nggak? Apa nggak yo remuk pindo kita agent nih? Makanya kenapa kalau nggak, saya tak ngomong dulu. Saya tak ngomong dulu. Okay. Ya, Okay. sampean nih senengane nyelo, gantian kita ngomongnya. Kan sampean. Jadi pada saat anak-anak ini nggak konsisten, agent ini kan remuk, wis kadung janjian karo majikan. Majikan sudah ngasih duit. Majikan tanda tangan itu ngasih duit. Lah kok sak penak udele, majikan lawas, nambahi terus dia gak sido, lah yo remuk. Makanya kadang-kadang karena tidak bisa pakai strategi itu, anak itu disuruh break dulu. Habis disuruh break, keluar dari majikan baru diproses. Nunggu bisanya di Indonesia. Itu supaya apa? Arek-arek ben gak belgedes. Ya kan? Anak-anak itu ada yang komitmen, ada yang gak komitmen. Kok nek wis kadung proses dari Indonesia, ya pulang. Keluargane gak oleh, bojone gak oleh, anaknya gak oleh, paspornya diobong. Ejene lagi sing kepotokan. Sedangkan proses itu 2 bulan. Majikan sudah taruh uang di depan. Makanya kenapa ejen itu jahat-jahat. Ejen jahat-jahat karena anak-anak ini gak konsisten sama keputusannya. Bisa dipahami gak, Mbak? Paham. Jadi seperti itu. Saya nggak nyalain teman-teman loh ya. Tapi kenapa agent ini sadis gitu loh? Ya karena itu ada yang menyamingi. Nah, dia sudah nerima duit. Agentnya itu udah nerima duit. Majikan tanda tangan itu sudah jelas terima duit. Lah anaknya ini jek mengong kiwo, mengong tengen, mengong dhuwur, mengong ngisor. Wah majikan iki gak enak. Majikan iki enak, banding-banding no. Terus gak komitmen. Lah ya jenis sing remuk. Gak duwe rai karo majikan. Itu loh, itu. Nah, ya, kalau di Mako itu peraturannya gimana? Aku pengen ngerti. Sekarang yang di Hongkong udah jelas belum? Sudah paham. Ya, kalau di Hongkong begitu ya prosesnya, pulang ya. Kadang kita nyuruh break dia pulang dulu, habis pulang nanti dia balik. Ya kudu bener-bener balik. Nek wis balik berarti konsisten, berarti komitmen, berarti cek duwe nasib apik kita ejene cek duwe nasib apik wong areke manut. Nek arepe mbel gedes ya akhirnya remuk juga di hadapan majikan, ya kan itu. Nah kalau sampean mau ke Makau ya sampean tinggal cari Makau domestic helper, sampean cari majikannya, ya kan? Ketemu majikannya, sampean berangkat ke Makau, ngomong sikung 1 hari kerja, nek libur sampean minggu ya 1 kali berangkat pagi-pagi ketemu majikannya ngobrol-ngobrol terus kerja, sore balik. Kalau memang dirasa majikannya cocok, oke, sampean beri kontrak.
one man notice, 1 bulan lagi sampean keluar, sampean dhewe sing janjian karo wong Makau, majikan Makau. Itu sistemnya kayak gitu dan sampean nggak bayar. Tapi nek sampean katik direwangi calo, katik direwangi agent, ya siap-siap nampani potongan dan potongane ra karu-karuan. Ra karu-karuan iki Mas. Oke ngono. Iya no. Ayo sampean coba golek agent calo di Makau. Nglak dijaluki potongan enek sing 15.000, enek sing 10.000, enek sing 20.000, mawawu imbo. Emangnya nggak ada yang resmi agent itu di sana? Sekali lagi, di Makau itu ndak ada hubungan antara Indonesia dengan Makau. Jadi agent resmi dan tidak resmi itu sak-sae, ndak ada peraturannya. Sakarepe mereka. Itu Makau. Jahatnya Makau di situ. Nah, dia gak pinter-pinter, ya wis kepangan karo calo. Nek kepangan calo luwih nemeneh. Nek agent oke. Taruhlah 15.000 lah lewat calo. Calone njaluk 5.000. Apa ya dadi 20.000 potongan. Terus bayarannya dhewe gak sampai 4.000. 3.500 misalnya. Makau lebih rendah. Dipotong sampai 20.000 terus kapan teke potongan? Bisa dipahami Mbak Oh nggih, paham Mas. Oh gamblang. Aku nggak marah loh ya. Gaya berbicara aku memang begini. Ya aku nggak marah. Oh Mas ngerti ya. Aku sing kacong kok. Ya sing salah ya. Jadi kayak gitu. Jadi sekali lagi semuanya ini nek cara prinsip saya, nek iso gak bayar, nek iso murah, ya nek iso nggak keluar duit sepeser pun, tapi kita bisa bekerja cari uang. Piye carane? Ya kudu ilmune akeh no. Bener nggak? Halo? Ya Mas. Kudu ilmune akeh. Kungfune kudu pinter. Karena di Makau itu sekali lagi tidak ada aturan dengan Indonesia. Makanya ada Makau Domestic Helper. Itu ada Facebook group. Nah, kita di situ ketemu majikan. Apa lek ning kono ki anu Mas, sorry. Tak potongnya. Apa lek ning kono ki turune ki omongnya stay out apa ya? Ya macam-macam. Apa enggak sama majikan? Macam-macam, ada yang stay out, ada yang stay in. Tergantung majikan. Oh. Sampean ketemu majikan yang kayak gimana? Begitu. Oh. Paham. Bebas. Bahasanya Mas, bahasanya apa di sana? Kantonis no, Kantonis, Mandarin. Oh, Kantonis toh. Kantonis. Oh ya, oke Mas, makasih banyak, semuanya udah aku paham. Jelas. Dan bisa buat pertimbangan. Oke, Terima kasih sekali lagi Mas Abdul. Siap. Oke, terima kasih Mas Abdul. Yes, sehat selalu, semangat. Yuk, bye-bye. Oke ya teman-teman semuanya, ya jenenge gaya berbicara ya. Piye meneh? Kadang-kadang enek sing sensi. Netizen subscriberku kadang-kadang enek sing gak trimo nek aku ngomong gitu. Oke teman-teman, gitu aja. Sehat selalu buat kalian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.